Raden Sengkuni hanya menatap heran ke arah Budi dengan rambut gondrong dan wajahnya sudah banjir keringat. Ia baru saja sadar bahwa rencana Danan, Cahyo dan Kimbol yang berhasil mengelabuhinya agar Budi dan Gama menghancurkan prasasti. Bahkan Birawa yang dipercaya menjaga tempat itu harus berakhir dengan mengenaskan. "Bajingan, biadab!" teriak Raden Sengkuni. "Budi, mundur!" teriakan suara Dana dan Kimbol. Sudah Budi dengar. "Aku susul Budi, Nan," ucap Cahyo yang akan menemani Budi untuk menghadapi Raden Sengkuni. Namun dengan cepat, Danan menahan pundak Cahyo. "Sekarang bukan saat yang tepat," jawab Danan, menahan Cahyo berdiam dari tempatnya berdiri, karena mengetahui amukan Raden Sengkuni akan segera mengeluarkan segala kemampuannya, termasuk satu bola api yang sangat besar. Sudah tinggal ia lemparkan ke arah Budi. "Gam, bahaya Budi," ucap Danan. "Budi, mundur!" teriak Gama. "Kita lihat siapa yang akan mati," teriak Raden Sengkuni sambil tersenyum lebar. Ia berusaha mengabaikan kematian Birawa yang mengenaskan dengan mayat dan kepala yang berada tidak jauh dari hadapannya. Darah hitam yang mengalir di tubuh Raden Sengkuni terus membangkitkan amarahnya, dan kobaran api itu terus membakar medan pertempuran. Setelah prasasti berharganya tinggal menyisakan kepingan batu. Budi yang sudah tidak sabar ingin segera menghadapi Raden Sengkuni lebih memilih mendengarkan teriakan Gama dan perlahan mundur ketika kobaran api besar itu dikendalikan Raden Sengkuni mengarah tepat ke arah Budi yang akan segera melahap tubuhnya. "Cepat!" teriak Gama agar Budi segera berlari, karena tidak ingin tubuhnya itu berubah seketika menjadi abu ketika terkena kobaran api. Raden Sengkuni harus mati. Satu-satunya cara agar kutukan itu lenyap, namun pasti tidak akan mudah, ucap Kimbol. Sementara itu, angin malam berhembus jauh lebih kencang daripada biasanya. Namun tidak sedikit pun membuat keringat dari lelaki paruh baya dan seseorang yang jauh lebih muda itu mereda dan merasakan kedinginan. Apalagi saat ini mereka berdua mengenakan masing-masing pakaian yang sudah kotor, bekas tanah merah yang masih terlihat jelas menempel. "Tidak salah lagi, Kek, di sana," ucap Mang Idim. Apa yang sedang ia lihat bahkan tidak membuat matanya berkedip beberapa saat. "Benar, ayo jalan lagi. Jangan sampai Gama dan Budi belum mengetahui hal penting ini," jawab Ki Dudui, memaksakan tubuh tuanya kembali melangkah. Hembusan angin yang semakin kencang sama sekali tidak membawa semerbak bau tanah atau tumbuhan dari arah leweng. Malah sebaliknya, ranting, dan pohon sisa terbakar adalah hal yang menyambut kedatangan mereka berdua setelah meninggalkan kampung Tegal Surup. Dari kejauhan pandangan mata mereka berdua sudah terlihat bekas kobaran api yang meluluh lantakkan sebuah warung dengan sisa-sisa kayu terbakar penuh dengan abu dan sisa bara hitam. "Nasibnya malang," ucap Mang Idim. "Tapi begitulah, Dim, cara pahlawan yang sesungguhnya bekerja. Ia rela menunggu belasan tahun, mengubur amarah, serta menenggelamkan dendam dalam dirinya setelah keluarganya tidak tersisa satupun, sebatang kara, dengan ketulusan hati yang mulia," jawab Ki Dudui sambil mengatur nafasnya yang sudah ngos-ngosan. Karena itu juga Bajajang berani mengatakan dan membuka jalan untuk Gama dan Budi tentang Astana Giri Danyang dan para pendekar, Kek. Air dalam botol segera Mang Idim berikan kepada Ki Dudui. "Benar, Dim, sebuah keputusan sangat matang dengan resiko yang malang," ucap Ki Dudui. Seketika menghentikan ucapannya begitu saja. Ki Dudui mendapati sesuatu dari kejauhan di balik pekatnya gelap malam ini, di arah leweng Rawasukmo yang sudah luluh lantak itu akibat dilahap kobaran api. "Ayo, jalan, Dim. Sepertinya dia sudah menunggu." "Iya, Kek. Idim kira tidak akan jadi seperti ini leweng Rawasukmo." Pemandangan bekas leweng Rawasukmo terbakar membuat Mang Idim semakin sadar bahwa semuanya harus segera berakhir sebelum hal yang sama menimpa tempat lainnya.
Jangan dinyalakan lagi senternya, Dim. Simpan saja, tegas Ki Dudui. Terus berjalan melewati bekas terbakarnya warung Mbah Jajang yang hanya menyisakan pondasi dari batu yang sudah menghitam. Mang Idim hanya mengerutkan kulit dahinya tanpa mengerti siapa yang sudah menunggunya dari kejauhan. Kepala Ki Dudui hanya mengangguk berkali-kali dengan semakin jelas apa yang ia lihat saat ini. Begitu juga Mang Idim semakin bersiaga karena sudah memasuki bagian dari leuweung Rawa Sukmo. Siapa kek? Orang yang perlu kita ucapkan terima kasih kepadanya, Dim. Lelaki tua hampir seumuran dengan Ki Dudui sedang berdiri mematung. Pandangan matanya kosong, menatap ke arah Astana Giridanyang. Dari bagian kelopak matanya itu, tidak jarang meneteskan air mata, menjadi jawaban atas apa yang sedang ia pikirkan di malam yang semakin larut. Pandangan tepat menuju ke arah Astana Giridanyang berada, dan ia seperti sedang menantikan sesuatu. Tubuh lelaki tua itu seketika berbalik badan ketika mendengar langkah kaki yang semakin mendekat ke arahnya. Golok yang mengikat di tubuh yang tidak kekar lagi itu ia tarik secara perlahan. "Siapa kalian?" bentak Mbah Jajang, mendapati dua orang dengan mengenakan pakaian kotor yang masih terlihat sisa tanah merah terus mendekat. "Assalamualaikum Mbah Jajang," jawab Ki Dudui, telah mendapatkan jawaban atas ikhtiarnya beberapa malam ke belakang di rumah Mbah Asep. Mbah Jajang masih mematung, bahkan ia tidak menyangka lelaki tua di hadapannya itu langsung mengetahui namanya, sambil terus memperhatikan ke arah Ki Dudui dan Mang Idim. Dalam hatinya tidak menemukan satu pertanda bahwa yang kini berada di hadapannya berasal dari keluarga Ningrat ataupun tanah para pendekar. "Saya kakeknya Gama dan Budi. Saya mengenal dekat juga Danan, Cahyo, dan mengetahui Raden Muda yang menyembunyikan namanya menjadi Kimpul. Juga dekat dengan Abah maupun Pak Le, dan semuanya saya tahu," ucap Ki Dudui, sambil menyebutkan ia berasal dari mana dan memperkenalkan namanya, beserta memperkenalkan Mang Idim adalah bapak angkatnya Budi. Mbah Jajang seketika kaget ketika semua nama yang Ki Dudui sebutkan adalah orang-orang yang sedang bertarung melepaskan kutukan Sarebu Lelembut. Dulu sekali di kampung Ki Dudui berasal ada seseorang dengan jejak langkah luar biasa. Dari kampung saya berasal mengenalnya dengan sebutan Ki Langsamana, ucap Mbah Jajang, karena beberapa malam ke belakang sejak warungnya terbakar, ia selalu mengingat nama itu yang pernah diceritakan oleh keluarganya, dan ia hanya satu kali pernah melihatnya ketika masih kecil sekali. "Nama yang Abah sebutkan barusan itu bapak kandung saya dan buyutnya Gama," ucap Ki Dudui perlahan. Golok yang sedari tadi dipegang tangan Mbah Jajang tiba-tiba ia masukkan lagi ke dalam sangkar. Tubuhnya langsung bersujud di hadapan Ki Dudui. Maafkan saya sudah lancang," jawab Mbah Jajang. Ki Dudui memberikan pertanda untuk Mang Idim agar membangunkan tubuh Mbah Jajang. "Bangun, Mbah, sudah tidak perlu seperti itu," sahut Mang Idim. "Hati saya tidak sebersih Ki Langsamana. Ajarannya saya masih ingat, memandang manusia harus selalu baik, walau sekalipun manusia itu punya tujuan jahat kepada kita. Barusan saya menyangka Ki Dudui orang jahat. Maaf, hampura," jawab Mbah Jajang semakin malu di hadapan Ki Dudui. Seharusnya saya yang bersujud di hadapan Mbah Jajang yang sudah membuka jalan begitu penting untuk Gama dan Budi. Saya menyapa untuk mengucapkan terima kasih atas apapun yang sudah Abah bicarakan kepada mereka semua, ucap Ki Dudui menepuk pundak Mbah Jajang agar tidak menundukkan kepalanya. Mbah Jajang semakin meyakini bahwa kejadian beberapa hari kebelakang ketika Gama dan Budi datang ke warungnya adalah bagian dari takdir dan jawaban atas doa-doa yang ia panjatkan hingga membuat ia seketika menerima musibah itu. Tapi mereka semua dalam keadaan bahaya. Setelah siluman Lowo Ireng membakar warung dan hutan, kini mereka ada di atas tanah para pendekar dengan raden yang gila akan kekuasaan, bahkan mungkin sudah menguasai kutukan itu, ucap Mbah Jajang semakin cemas sambil menunjukkan di mana Astana Giridanyang itu berada. "Raden Sengkuni," ucap Mang Idim. "Itulah alasan kenapa saya meninggalkan kampung Tegal Surup sementara, karena mereka tidak akan mudah mengalahkan Sengkuni," jawab Ki Dudui. "Malam ini terlalu singkat Ki Dudui,
Saya berniat menunggu mereka kembali dengan selamat, walaupun saya bingung apa yang selanjutnya akan saya perbuat di sisa umur saya yang semakin tua ini, ucap Mbah Jajang. Mang Idim yang sedari tadi memperhatikan Mbah Jajang, seketika langsung dihadapkan sebuah bukti ucapan Ki Dudui sebelumnya tentang ketulusan yang ada di dalam hati Mbah Jajang. Tugas saya mungkin sudah selesai dari terbakarnya tempat di mana saya bisa memastikan siapa saja yang datang dan keluar dari tanah para pendekar itu, lanjut Mbah Jajang. Tidak ada tugas yang selesai dalam hidup ini, Bah, kecuali kematian sudah menjemput nyawa yang diberikan pencipta. Jika ingin menuruti saran saya, berjalanlah ke arah barat. Semoga sebelum pagi tiba, Abah sudah menemukan tujuan baru. Mereka urusan saya dan Mang Idim, dan suatu saat kita akan berjumpa lagi. Percaya itu. Dari pandangan mata Mbah Jajang, ia melihat bukan seperti Ki Dudui yang sedang berbicara, melainkan seperti Ki Langsamana yang pernah ia dengar ceritanya. Dengan segala ucapan bijaksananya, membuat Mbah Jajang bahkan tidak berani lagi membuka mulutnya kecuali menganggukkan kepalanya. Duar. Mereka bertiga dengan seksama melihat ke arah suara ledakan yang cukup kencang dari arah Astana Giridanyang. Tidak salah lagi, entah mereka semua yang... Ucap Mbah Jajang tiba-tiba menghentikan ucapannya. Jalan mana yang cepat ke arah sana, Bah? Tegas Mang Idim. Sana, ke arah sana, tunjuk Mbah Jajang. Mereka semua yang mati atau Raden Sengkuni itu bukan kehendak kita, Bah. Terima kasih sekali lagi. Saya harus segera menyusul ke sana, jawab Ki Dudui. Satu lagi maaf sebelum saya pergi dan mungkin tidak akan kembali ke tempat ini, ucap Mbah Jajang. Setelah memahami ucapan Ki Dudui yang tidak jauh berbeda dengan Gama dan Budi tentang keyakinannya pada kehidupan dan kematian. Apa, Bah? Cepat katakan, tegas Mang Idim sudah sangat cemas setelah suara ledakan itu bak pertanda teramat penting. Kutukan Sarembu lelembut itu akan selalu diperebutkan sebelum terjadi untuk kesekian kalinya lagi. Melenyapkan adalah cara satu-satunya. Maaf, hanya itu yang saya tahu, Ki Dudui, lanjut Mbah Jajang menjelaskan. Ada sebuah alam yang bisa menghempas semua ajian Sengkuni, dan mereka harus mengetahui hal ini, jawab Ki Dudui yang sudah mengetahui lebih dulu tentang ucapan Mbah Jajang. Mbah Jajang semakin meyakini bahwa keturunan Ki Langsamana pasti mengetahui cara lain yang membuatnya sedikit lega manakala akan mengikuti saran Ki Dudui untuk melakukan perjalanan ke arah barat. Dengan cepat Mbah Jajang langsung mencium tangan Ki Dudui, kemudian berbalik ke arah dari Astana Giridanyang untuk meninggalkan tempat yang teramat sangat berharga untuk dirinya. Cepat, Dim, mereka pasti dalam kesulitan, tegas Ki Dudui untuk segera sampai di Astana Giridanyang untuk menemui Gama dan Budi. Apalagi ia yakin bahwa Ki Sanca dan Ki Ana masih berada di sana. Apa ledakan tadi pertanda sudah berakhir, Ki? Tanya Mang Idim. Menjadi penentuan, Sengkuni tidak akan semudah itu untuk menyerah secara konyol, Dim, jawab Ki Dudui melangkah semakin cepat. Nyawa-nyawa dan tumbal kini tidak berlaku, kecuali yang menjadi icaranya Kimpul dan nyawa mereka semua, lanjut Ki Dudui. Langkah mereka berdua tiba-tiba berhenti begitu saja, manakala melihat dari arah Astana Giridanyang turun hujan. Bukan hujan sembarang, ucap Ki Dudui yang sudah mengetahui itu bagian dari pertolongan yang sedang menimpa mereka semua. Batuan yang hancur dari kokohnya reruntuhan Astana Giridanyang menjadi saksi bisu, manakala kobaran api amukan luar biasa Raden Sengkuni dengan banaspatinya seketika melenyapkan apapun yang berada di sekitarnya, membuat medan pertempuran yang seharusnya menemukan akhir itu seolah hidup kembali. Sementara itu, tidak akan mudah kalian meninggalkan tempat ini tanpa nyawa, murka Raden Sengkuni, agar api itu segera membakar mereka yang telah menggagalkan segala rencananya. Mereka semua terus menghindar dari panas yang semakin terasa, bak menghitung waktu yang tidak lama lagi. Panas itu bisa membuat mereka menjadi abu, walaupun sudah turun sedari tadi hujan dari sebuah sendang yang dikendalikan oleh Nyi Sendang Rangu di sekitaran mereka, namun tidak membuat kobaran api itu bisa padam semuanya. Gam, jika kita tidak menghentikan dengan cepat ini bahaya, tegas Budi, sudah memperhatikan sekitaran medan pertarungan. Hujanku tidak pernah berhenti sama sekali sejak tadi. Itu alasan kalian masih bisa bertahan dari panas api ini, tegas Nyi Sendang Rangu. Satu-satunya cara adalah melawan, Bud. Kamu siap?
Tanya Gama sambil ia terus membacakan amalan dalam hatinya, memastikan keselamatan Ki Anam dan Ki Sanca yang terus menghindari serangan Raden Sengkuni dengan Loa Ireng yang ia kendalikan hingga ia terus melayang. Tunggu Bud, lanjut Gama. Belum sempat Budi menjawab ucapan Gama, malah Danan yang terlebih dahulu dilemparkan oleh Cahyo dengan kekuatan Wonosuro menyerang ke arah Raden Sengkuni. Hajar dia Danan, teriak Cahyo. Gam, sekarang, bisik Budi. Gama belum mengeluarkan perintah kepada Budi. Ia harus terlebih dahulu memastikan keadaan. Apalagi Dana dengan keris raga sukmanya baru saja akan menyerang bagian punggung Raden Sengkuni. Namun dengan pangawaruhnya Raden Sengkuni dapat membaca semua serangan Danan. Hanya seperti itu kekuatan kalian, ah? Teriak Raden Sengkuni. Dirasa Danan kesulitan, Cahyo langsung bergerak untuk menyelamatkan Danan. Tangannya yang sudah penuh dengan kekuatan Wonosuro baru saja akan menghantam tubuh Raden Sengkuni. Malah tangan Cahyo yang mendapat hantaman dari kekuatan Raden Sengkuni hingga ia terkapar di atas tanah. Budi, sekarang arah sayap, teras Gama. Dari bagian samping sayap Loa Ireng yang terus membawa tubuh Raden Sengkuni dapat sedikit celah. Seharusnya sudah mati kalian semua. Ini hanya akan membuang waktu saja, teriak Raden Sengkuni, terus mengenakan ilmu pangawaruhnya setelah membuat mereka semua kesulitan. Budi dengan cepat meloncat ke arah bagian sayap, sesuai dengan petunjuk yang Gama berikan. Pisau andalannya tidak lagi berada di balik punggung, melainkan kini ia pegang erat. Rasakan, teriak Budi yang sudah tinggal menyayatkan tanpa ampun. Beriak! Belum sempat Budi menyayatkan ke arah sayapnya itu, Raden Sengkuni sudah berada di belakang tubuh Budi hingga ia dengan mudah menangkap kaki Budi, kemudian membantingnya ke arah tanah hingga tubuh dan rambut gondrongnya itu terkapar setelah ditahan oleh Cahyo yang cepat bergerak sambil menahan rasa sakitnya. Telat sedikit, sialan. Dia selalu tahu cara kita menyerang, ucap Budi. Sulit Mamang Gondrong, jawab Cahyo sambil memberikan pisau andalan Budi yang sempat terlepas dari tangannya. Terima kasih bantuan barusan Cahyo. Aku tidak terlempar keras, ucap Budi. Dengan perlahan, mereka berdua bangkit dari rasa sakit yang cukup berbekas. Namun darah penasaran dan haus akan pertarungan tidak surut dalam diri Budi dan Cahyo. Sulit ini Danan. Tidak bisa kita mengalahkan Raden Sengkuni dengan siasat yang biasa, tegas Gama yang sudah bisa memastikan keadaan Budi. Raden Sengkuni tertawa terbahak-bahak penuh kemenangan, yang tidak akan lama lagi bisa menghabisi mereka semua yang kini menatap ke arahnya. Tidak ada ilmu yang sempurna. Walaupun kau bisa mengetahui apa yang kami lakukan, aku tidak percaya kau bisa menahan kami, sahut Cahyo yang melangkah maju menantang Raden Sengkuni. Hujan dari Nyi Sendang Rangu seharusnya tidak berhenti ini Gam, agar panas dari kobaran api itu tidak melukai kita, jawab Danan, langsung meminta Nyi Sendang Rangu melindungi Cahyo dengan apa yang akan ia perbuat. Teriakan pemanggil Wonosuro sudah keluar dari mulut Cahyo begitu lantang. Satu kali anggukan kepala Budi ke arah Gama, bak izin yang ia pinta untuk mengikuti langkah Cahyo. Walaupun Gama tidak bisa mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan, namun wajah kesal yang Cahyo tunjukkan kepada Budi sudah bisa Gama artikan. Sembat-sembatnya, bisik hati Gama, kemudian memejamkan matanya. Gama tidak ingin Budi dan Cahyo bergerak berdua saja menghadapi Raden Sengkuni dengan kekuatan yang sulit untuk mereka berdua taklukkan. Satu kali hembusan nafasnya yang panjang sambil tangannya menggerakkan gelang gengge. Kring, kring, kring. Suara gelang gengge dengan 3 kali hentakan kaki Gama di atas tanah membuat Meong Hideng yang sedari tadi berada di dekat kaki Gama langsung menampakkan wujud aslinya. Selesaikan sekarang, perintah Gama. Raungan Meong Hideng yang sangat kencang bergerak menyusul Wonosuro. Wirangun, teriak Kimbol yang sedang dari tadi hanya berdiam memastikan keadaan dan mencari cara agar bisa mendapatkan celah ketika pusaka Kerangkeng Sukmo ia gunakan tidak sia-sia, sehingga kini sosok ular besar pelindung Kimbol sudah bergerak menyusul Meong Hideng dan Wonosuro. Raden Sengkuni seketika harus menentukan takdir hidupnya malam ini ketika 3 sosok yang tidak sembarang itu terus mendekat ke arahnya. Serang!
3 makhluk berukuran sangat besar semakin bergerak ke arah Raden Sengkuni. Wirangon dengan gerakan cepatnya sudah tiba di belakang tubuh Raden Sengkuni dan hampir mematoknya tanpa ampun. Namun dengan siasatnya, patokan itu dapat ia hindari jauh lebih cepat. Giliran Meong Hideng yang menerkam bagian tubuhnya. Agar Raden Sengkuni tidak dapat memiliki waktu banyak untuk berpikir menahan serangan mereka, cakaran panjang bak pedang itu segera mendarat ke arah tubuhnya. Namun dengan mudah, Lowo Ireng yang ia tumpangi itu bergerak cepat dan menabrakkan tubuhnya ke arah Meong Hideng. "Sekarang Wonosuro!" teriak Cahyo setelah mendapatkan celah. Bruk. 1 kali pukulan Wonosuro mendarat tepat di tubuh Raden Sengkuni. Namun tiba-tiba asap berkabut muncul. Tidak ada yang dapat melihat tubuh Raden Sengkuni. "Tidak mungkin," bisik Gama mendapati tubuh Budi juga kebingungan. Ketika asap putih itu mulai terbawa angin, tiba-tiba tangan Raden Sengkuni dapat menahan serangan Wonosuro. "Tidak mungkin. Yang tercepat hingga yang terkuat dapat ditahannya," tegas Danan. "Memang pantas kalian putus asa," teriak Raden Sengkuni dengan bangga. Namun Gama melihat sebuah pergerakan cepat ke arah Raden Sengkuni setelah Budi menunjukkan satu arah pada Kimpul. Sret! Sebuah goresan luka tiba-tiba mendarat dari samping Raden Sengkuni, membuatnya cukup kaget. "Sekarang!" teriak Kimpul. Secara bersamaan Wonosuro dan Meong Hideng dari arah belakang menyerang ke arah Lowo Ireng, mencengkram bagian sayapnya hingga robek, membuat Raden Sengkuni terjatuh dan bertekuk lutut di atas tanah. "Tidak akan lama sayapnya Lowo Ireng akan pulih," bisik hati Gama. Perjumpaannya dengan Lowo Ireng sejak pertama kali membuatnya banyak belajar pada siluman itu. "Kalian tidak akan lolos dari pengawaruhku. Darah dan mayat kalian halal," teriakan Raden Sengkuni menggema dengan kekesalan penuh emosi dalam dirinya. Aliran darah hitam dan segala ajian yang ia miliki sudah siap ia layangkan. Terlebih malam semakin panjang dan larut. Sorban yang melilit dari leher Gama sudah sedari tadi ia lepaskan untuk membuat dirinya terlindung dari ajian pangawuruh Raden Sengkuni, agar siasat selanjutnya tidak diketahui oleh Raden yang sudah sangat murka itu. "Cepat Kimpul cari cara. Setidaknya sorban ini bisa membuat kita sementara aman dari pangawuruh," ucap Gama. "Masih ada kesempatan, Gam, walau kecil," jawab Kimpul terus menggunakan ajiannya. "Usahakan sekecil apapun, Kimpul. Ingat ini waktu terakhir kita. Semuanya harus selesai," tegas Gama, memberikan kenyataan yang harus didengar oleh Kimpul. Walaupun dari arahnya Danan dan Cahyo serta Budi, tiba-tiba Gama melihat Raden Sengkuni mampu membuat mayat Birawa mendekat ke arahnya ketika Wirangon dan Wonosuro kembali menyerangnya. Begitu juga Meong Hideng yang tidak ingin ketinggalan dalam pertarungan. "Jasad Birawa itu, Gam. Jasad Raden Brotoseno juga," ucapan Kimpul membuat Gama dengan cepat memastikan ajian yang sedang dilakukan Raden Sengkuni. Namun ia tidak memahami apa yang akan Raden Sengkuni lakukan sebelumnya, dan kata menyerah belum tumbuh dalam diri Raden Sengkuni. "Itu apa lagi, Kimpul?" tanya Gama. "Pecah sukmo, Gam," tegas Kimpul. Raden Sengkuni mengenakan tubuh Birawa dan Raden Brotoseno untuk pecahan sukmonya agar kekuatannya jauh lebih gila. Lanjut Kimpul. Ketika makhluk keramat Gama, Cahyo dan Kimpul terpental begitu saja ketika menyerang ke arah Raden Sengkuni. "Mana tubuh aslinya?" ucap Budi semakin kebingungan, yang sudah haus dari tadi untuk segera menghabisi Raden Sengkuni. Banaspati terus berkobar di punggung Raden Sengkuni yang akan segera ia lemparkan panasnya api itu ke arah mereka. Namun Wirangon, Wonosuro, dan Gama memerintahkan kembali Meong Hideng untuk menghadangnya. Blar. Amukan Raden Sengkuni dengan kobaran apinya itu kembali menyerang ke arah mereka tanpa memberikan jeda dan ampunan. Kesabaran dalam tubuh Raden Sengkuni sudah hilang. Yang ia inginkan adalah kematian mereka semua dengan cepat. "Danan, pisahkan mereka sampai Kimpul menemukan tubuh asli Raden Sengkuni yang sebenarnya," ucap Nyi Sendang Rangu. Ucapannya itu didengar mereka semuanya, sambil Gama terus memastikan keadaan Budi dan mencari keberadaan di mana Ki Anam dan Ki Sanca bersembunyi. "Kimpul, sekali lagi, cari tahu mana sosok yang sebenarnya. Sampai kau dapat jawabannya, kita akan pisahkan Raden Sengkuni dan menahannya," ucap Danan. "Benar, aku juga mendapat firasat akan ada petunjuk untuk mengalahkannya,"
kata Gama. Tapi tanpa Pangawaruh, aku tidak bisa mengetahui tubuh asli Raden Sengguni, ucap Kimpul. Di tengah keraguan Kimpul, beberapa pendekar berbaju ningrat menggenggam pundak Kimpul. Kau tidak sendiri, pasti ada cara untuk mengetahuinya. Kalau bukan seorang Raden Rahardian yang melakukannya, maka tidak ada lagi yang bisa. Orang-orang yang belum Gama kenal itu terus memberikan keyakinan kepada Kimpul. Dan mereka semua sudah setuju untuk memisahkan diri. Terlebih Kimpul sudah setuju dengan tugas yang akan segera ia lakukan, menemukan tubuh asli Raden Sengguni agar mengibaskan beberapa kali sorban peninggalan Kilang Samana agar tidak terlihat oleh Pangawaruh Raden Sengguni. Sekarang cepat, bisik Gama sambil menarik Budi agar tidak ketinggalan dan menahan emosinya. Kibasan sorban yang berada di tangan Gama membawa Budi membuka jalan agar sampai ke arah samping bekas reruntuhan Astana Giridanyang. Sorban itu dapat membuat mereka bertahan beberapa saat dari Pangawaruh dan kejaran pecah sukmo Raden Sengguni. Cepat Gam, kenapa berhenti? Cemas Budi mendapati Gama tiba-tiba menatap kosong ke arah reruntuhan yang sudah hancur. Di sana tempat murni terakhir kali aku lihat dalam mimpi beberapa hari ke belakang, Bud. Tidak tahu kenapa tiba-tiba hatiku merasa sakit, jawab Gama. Budi sangat memahami perasaan yang sedang Gama alami. Ia perlahan mendekat dan menepuk pundak Gama. Semua ini untuk keselamatan murni. Ayo jalan Gam, ucap Budi. Walaupun ia hampir merasakan sakit hati yang sama, namun jauh di belakangnya wujud Raden Sengguni terus mencari keberadaan mereka berdua. Ya, mungkin hanya perasaan aku saja, Bud, bisik hatinya Gama. Kembali mengikuti Budi melangkah. Eueuh kawasa nu ngalewihan mahana Gama, kabeh kajian dina kahirupan bagian dina takdir, inget eta. Bisikan suara Kilang Samana tiba-tiba terdengar jelas oleh Gama, membuat ia dengan cepat memahami sesuatu, walau tidak membuat rasa sakit hatinya itu hilang dengan seketika. Dari kejauhan, lambaian tangan Ki Sanca dengan tongkatnya sudah mereka berdua lihat. Begitu juga dengan Ki Anam yang terlihat cemas. Budi, awas! Teriak Gama. Tangan Birawa yang sudah dirasuki pecahan sukmo Raden Sengguni hampir bersarang di pundak Budi. Beruntungnya Budi lebih cepat menundukkan tubuhnya. Sialan! Teriak Budi. Sret! Satu kali sayatan pisau andalan Budi menghujam di arah tangan itu. Namun bukan teriakan kesakitan yang mereka dengar. Kematian Birawa di tangan kalian tidak sia-sia, teriak Raden Sengguni dengan pecah sukmonya. Dapat menemukan persembunyian Gama dan Budi. Seperti halnya Birawa masih hidup dibantu Jin Kala Ireng. Gama menarik tubuh Budi agar menjauh sementara ke arah samping reruntuhan, karena terdapat begitu luas bekas pohon-pohon terbakar dengan tanah leweng yang tidak lagi merah, melainkan hitam, bekas terkena amukan Raden Sengguni. Pecah sukmo memang merepotkan, geram Budi yang sudah ingin berhenti. Namun ia lebih memilih ke arah samping bekas reruntuhan Astana Giridanyang yang sudah luluh dengan kobaran api. Tenang Bud, kendalikan diri kamu, jangan buang tenaga sia-sia, tegas Gama. Belajar dari melawan pecah sukmo Baron dan Keling yang sudah mati, kesalahan yang sama jangan kita lakukan Bud, lanjutnya. Raden Sengguni dengan Pangawaruhnya saja begitu kuat Gam. Sekarang tubuh Birawa yang dia rasuki sudah gila, jawab Budi. Pasti ada cara Bud, percaya padaku. Ki Anam dan Ki Sanca dengan cepat mengikuti langkah Budi dan Gama. Ia seperti sudah tahu bahwa arah samping reruntuhan menjadi tujuan mereka berdua. Berhenti, percuma kalian lari dari kematian, teriakan suara Raden Sengguni semakin terdengar jelas. Gam, awas, teriak Budi langsung mengenakan tubuhnya untuk menahan serangan yang membuat Budi sedikit kebingungan antara Raden Sengguni atau Birawa. Pluk. Sebuah tongkat melayang ke arah pecah sukmo Raden Sengguni dari arah Ki Sanca berdiri, hingga pukulan tanpa wujud itu belum mengenai tubuh Budi dan Raden Sengguni dengan mudah melibas ular-ular Ki Sanca. Ki Sanca, teriak Gama. Tubuh Ki Sanca terpental cukup jauh, bersamaan ular-ularnya dengan mudah disingkirkan, bahkan diinjak oleh tubuh berwujud jauh lebih besar dan kuat, semakin dimanfaatkan oleh pecahan sukmo Raden Sengguni. Lari Gam, selamatkan Ki Sanca. Aku tahan dia sementara, ucap Budi. Satu lagi, lanjut Budi. Apa, cepat katakan Bud. Jangan lakukan atau mendekat kepadaku bagaimanapun kejadiannya.
bisik Budi tanpa mengeluarkan suara agar Pangaworo Raden Sengguni tidak dapat mendengarnya. Gama yang memahami rencana dan siasat Budi langsung berlari ke arah Ki Sanca terpental yang sedang dibantu Ki Anam dengan diikuti Meong Hideng di belakangnya. Tubuh ini yang sudah kau buat mati mengenaskan, akan aku lakukan hal sama kepadamu, sama persis dengan kematian Birawa. Raden Sengguni semakin mendekat ke arah Budi. Banyak bicara pengecut, bisik hati Budi. Ia sudah mengetahui bagaimana cara menghadapi pecahan sukmo itu. Dua kali pukulan Raden Sengguni dapat Budi hindari dengan cepat. Budi cukup hafal dengan gerakan sang Raden yang sudah dihadapi berkali-kali malam ini. Tanpa Budi sadari, dari arah belakang, sekepal tangan tanpa tubuh sudah menghantam punggungnya dengan kencang, hingga membuat dia terpental semakin dekat dengan pecahan sukmo Raden Sengguni. Matanya yang menyala hitam dan kepala yang hanya menempel di tubuhnya itu seperti akan lepas. Ajian gila, bisik hati Budi, dan bersambung dulu. Nantikan bagian berikutnya. Saya pamit, mohon maaf kalau ada salah kata dalam pengucapan bahasa Pasundan. Saya mohon maaf ya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.